Hey, kamu pernah nggak berada di titik yang cukup berat, tapi tetap memilih untuk menanggungnya sendiri? Bukan karena nggak ada yang peduli, bukan karena nggak ada yang bisa dimintai bantuan, tapi entah kenapa kata-katanya nggak mau keluar. Aku butuh bantuan. 3 kata, tapi beratnya luar biasa. Dan lucunya, kalau kamu yang melakukan kesalahan, kata maaf bisa keluar dengan jauh lebih mudah. Bahkan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya nggak perlu terlalu dimaafkan. Tapi minta tolong, ceritanya bisa berbeda. Kenapa meminta maaf terasa lebih mudah daripada minta tolong? Dan apa yang sebenarnya sedang kita lindungi ketika kita memilih untuk tidak meminta tolong? Selamat datang di channel Satu Frekuensi, ruang komunikasi dari sudut pandang psikologi. Kalau kita perhatikan, minta maaf dan minta tolong sebenarnya sama-sama butuh keberanian. Keduanya mengharuskan kita untuk terbuka dan keduanya melibatkan orang lain. Tapi ada satu perbedaan mendasar yang jarang kita sadari. Ketika meminta maaf, kita sedang mengakui bahwa kita melakukan sesuatu yang salah. Kita tetap memegang kendali atas narasi. Kita yang memulai percakapan. Dan kita yang menentukan framingnya. Tapi ketika minta tolong, kita mengakui sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa kita nggak cukup. Bahwa kita butuh orang lain. Bahwa tanpa orang lain, ternyata kita nggak bisa. Dalam psikologi, ada yang disebut dengan self-sufficiency myth. Keyakinan bawah sadar bahwa menjadi dewasa berarti harus mampu menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Keyakinan ini nggak lahir dari ruang hampa, tapi dibentuk oleh pengalaman. Mungkin kamu pernah meminta bantuan dan nggak mendapatkannya. Mungkin kamu pernah terlihat lemah dan orang-orang seakan nggak peduli dan merasakannya. Mungkin kamu tumbuh di lingkungan di mana mandiri adalah nilai yang sangat dijaga dan bergantung pada orang lain dianggap sebagai kelemahan. Dan otak kita yang setia itu menyimpan semua pelajaran itu. Lalu membangun dinding yang sangat rapi. Dinding yang dari luar terlihat seperti kemandirian, tapi dari dalam terasa seperti kesepian yang nggak bisa dijelaskan. Para peneliti dari Stanford dan Universitas Osaka menemukan bahwa orang yang kesulitan meminta bantuan bukan karena mereka nggak butuh, melainkan karena meminta bantuan akan mengaktifkan rasa ancaman terhadap identitas diri. Otak mereka membaca bahwa permintaan tolong adalah sebagai sinyal kelemahan yang berbahaya, bukan sebagai tindakan komunikasi yang sehat. Dan ironisnya, semakin tinggi standar yang mereka pegang untuk diri sendiri, semakin sulit mereka mengucapkan 2 kata sederhana itu, minta tolong. Coba ingat-ingat, terakhir kali kapan kamu benar-benar butuh bantuan, tapi nggak memintanya? Terus apa yang kamu lakukan sebagai gantinya? Kerja lebih keras sendirian? Pura-pura baik-baik saja? Atau mengalihkan perhatian sampai masalahnya entah bagaimana selesai sendiri? Atau bahkan menumpuk masalah itu jadi lebih besar? Dan sekarang pertanyaan yang lebih besar adalah, apa sih yang kamu takutkan kalau saat itu kamu minta tolong? Dalam relasi, pola ini punya dampak yang sering nggak kita sadari. Pasangan yang nggak pernah meminta tolong, lama-lama terlihat seperti nggak butuh. Dan orang yang nggak butuh, lama-lama terasa jauh. Bukan karena nggak dicintai, tapi ya karena tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk mencintai mereka dengan cara yang konkret. Di tempat kerja, orang yang nggak pernah meminta bantuan sering dianggap hebat. Sampai suatu hari mereka nggak kuat lagi dan semua orang terkejut. Padahal tanda-tandanya udah ada sejak lama. Hanya saja nggak pernah disuarakan. Dan dalam pertemanan, ada jarak yang terbentuk perlahan ketika satu pihak selalu menjadi pihak yang memberi
tapi nggak pernah mau menerima. Karena hubungan yang sehat butuh arus dua arah, memberi dan menerima, berbicara dan mendengar, meminta maaf dan meminta tolong. Pernah nggak sih kamu berpikir bahwa dengan tidak pernah meminta tolong, kamu mungkin juga sedang mencegah orang lain untuk merasa berarti atau bermanfaat buat kamu? Brené Brown dari Universitas Houston dalam penelitiannya tentang kerentanan dalam relasi menemukan sesuatu yang mengejutkan. Orang-orang yang paling dicintai dan paling terhubung secara emosional adalah mereka yang berani menunjukkan kebutuhan mereka. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling mandiri, tapi yang paling berani bilang, "Aku butuh kamu." Penelitian serupa dari Hokkaido University juga menemukan bahwa meminta bantuan ketika dilakukan dengan tulus justru memperdalam kepercayaan dalam sebuah hubungan, bukan melemahkannya. Jadi mungkin selama ini kita salah memahami apa artinya kuat. Kuat bukan berarti tidak butuh siapa-siapa. Kuat bukan berarti selalu punya jawaban. Kuat bukan berarti mampu menanggung segalanya dalam diam. Tapi kuat dalam arti yang jujur adalah yang mampu mengenali kapan kamu butuh bantuan dan cukup berani untuk menyampaikannya. Meminta tolong bukan tanda bahwa kamu lemah. Meminta tolong adalah tanda bahwa kamu cukup percaya pada dirimu sendiri untuk tidak berpura-pura kamu tidak butuh siapa-siapa. Komunikasi yang sehat bukan hanya tentang bagaimana kamu menyampaikan sesuatu, tapi juga tentang apa yang kamu izinkan untuk disampaikan, termasuk kebutuhanmu sendiri. Selama kamu hanya mengizinkan dirimu untuk minta maaf, tapi tidak pernah meminta tolong, ada satu bagian dari dirimu sebagai manusia yang tidak pernah benar-benar hadir dalam relasi itu. Yang hadir hanya versi yang sudah disaring, yang terlihat cukup, terlihat kuat, terlihat tidak merepotkan, terlihat mampu. Dan ingat, orang-orang yang paling dekat denganmu, jangan-jangan mereka belum pernah benar-benar mengenalmu sepenuhnya. Ini bukan tentang tiba-tiba meminta tolong untuk semuanya, bukan itu tujuannya. Ini tentang mulai mengenali momen-momen ketika kamu memilih untuk tidak minta tolong, dan kemudian bertanya, apakah hal ini karena memang nggak perlu, atau karena kamu belum merasa aman untuk butuh orang lain? Pertanyaan kecil, tapi jawabannya bisa membuka sesuatu yang sudah lama tertutup. Percakapan ini masih akan terus berlanjut. Masih banyak yang ingin kita dalami bersama tentang komunikasi dengan orang lain. Tentang bagaimana sebenarnya kita bisa terhubung dengan orang-orang yang paling berarti dalam hidup kita. Simak terus di channel Satu Frekuensi. Kalau percakapan seperti ini terasa relevan, mungkin kita memang sedang berjalan di jalur yang sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Kita mungkin gak selalu sepakat, tapi hari ini kita sudah berusaha berada di satu frekuensi.